Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perang, Rizik yang duluan kabur. Nggak muat, walaupun nggak muat, saya harus muat satu, kabur. Nggak muat, ikut pokoknya gitu. Terus ngaku depan kita orang perang. Iya, kayak ibu-ibu mau senam aja bawa toa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, itu cocok Koji. Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi, ikon. Jadi aja instruktur senam ibu-ibu, Jik. Daripada ngaku-ngaku orang perang. Daripada nggak ada prestasi. Iya kan? Udah ayo. Kalau mau perang, perangi gue. Gua mau lihat lu pegang basoka, lu pegang AK. Jalan aja udah segi 6, sok-sokan orang perang. Mak Nur, udah satukan itu, cari ibu-ibu, suruh Rizik datang buat ngajarin senam. Ngajarin agama nggak becus. Cocok itu, casting, acting, pura-pura jadi ulama. TIJ ini cukup meresahkan juga ya, Mar. TIJ ini cukup meresahkan perjuangan, Mar. Kenapa gue katakan meresahkan perjuangan? Ada teman-teman skip di situ dia. Takut dia bocorin. Takut teman-temannya pada ketar-ketir semua. Iya, enggak, Ji, enggak. Buka dong saya, enggak ada di medan perang kayak gitu. Fotonya mana? Kirim dong. Posisi menantang, enggak ada kayak gitu. Nggak ada. Orang perang nggak ada teriak-teriak. Apalagi Bahar itu. Udah saatnya memang kalian. Bualan-bualan kalian udah saatnya. Dicuci bersih. Dikasih lumpur. Kemudian dibilas 7 kali. Ibin. TIJ nih. Coba perangi dong. Keturunan asli Tengkulah nggak terima Iba nggak punya keturunan beliau. Tengkulah itu nggak punya keturunan. Masa itu kau bilang di sini nggak ada keturunan beliau? Pas istri pertamanya meninggal bersama beliau itu lagi hamil. Istri keduanya meninggal karena kanker payudara. Gitu. Kemudian waktu beliau tertembak itu abangnya lain bapak, tinggalnya di kampung gue. Dia pakai sepeda guru sanawiyah, madrasah sanawiyah, guru bahasa Arab. Ketika Tengku Abdullah Syafi'i meninggal itu, sepeda-sepedanya ditaruh di situ, nggak dicagak. Beliau dinaikkan helikopter di depan SMP Negeri 1 Pesangan. Kemudian dibawa ke Banda Aceh ke Rumah Sakit Zainal Abidin gitu. Kami sampai khawatir, abangnya itu mau dibawa kemana gitu kan? Rupanya untuk memastikan bahwa ada codet di bagian tubuhnya yang identik dengan beliau. Begitu nonem ya. Tetangga sekampung Iqbal ngaku-ngaku keluarga Tengkulah. Di kampung saya itu nonem, orang-orang yang tinggal di kampung saya itu keluarga saya semua. Baik keluarga ibu saya maupun keluarga ayah saya. Kebetulan Tengkulah ini keluarga dari ibu saya. Gitu. Jadi walaupun beliau tetangga saya, ya karena memang di situ keluarga semua. Begitu ya, nonem. Oh, TIJ bukan, enggak. Ya udah, nggak masalah gitu. Ya. Tapi kalau Rizik kau bilang berteman dengan Tengku Abdullah Syafi'i, gua nggak percaya. Nggak pernah dia pun nyebut Rizik sekalipun semasa hidupnya gitu. Kalau dia pulang ke kampung, dia akan berjuangnya di PD sana. Pulang ke Matang, pulang ke tempat kami, nggak pernah ngomong Rizik ini sebagai pewaris, Rizik ini orang yang berjuang sama-sama, nggak pernah. Ya kan? Ya jangan disamakan dong. Dobolowi dengan Tengku Abdullah Syafi'i, beda jauh perjuangannya. Kalau mereka nyari mangan, kalau ini supaya merdeka. Begitu. Ya enggak? Iya dong. Kalau sana, jangankan mati, miskin aja takut. Rizik dan teman-temannya mati aja takut. Miskin aja takut, apalagi mati gitu. Umat Islam itu masyarakat, Jik. Umat Islamnya masyarakat, kau pun masyarakat.
Kau pikir kau siapa? Hah? Pejabat? Presiden? Menteri? Tua partai? Hah? Siapa? Kau siapa? Siap tangan kosong, siap pakai golok, siap pakai tangan, siap pakai basoka, siap pakai asa. Siap pakai basoka, siap pakai asa. Bisa pegang nggak? Bisa pegang nggak? Nanti nggak bisa pegang. Kalian coba googling. Rizik saat di lokasi perang. Rizik saat di medan tempur. Nggak ada yang keluar Rizik chat mesum sama Firza. Itu ngajak-ngajak orang perang. Nih mah gue. Orang lain nggak mau, mah gue. Nggak usah bawa-bawa masyarakat, nggak usah bawa-bawa kibin. Lu atur para habaib semua. Kan gue PKI kata kalian. Gue ante-ante aseng kata kalian. Anda tentukan tempat. Nih gue tentukan, datang aja ke tempat TJ. Jadikan medan perang. Biar kalian syahid di sini semua gitu. Nggak usah keluar-keluar. Nggak ada catatan kau orang perang. Memalukan. Dengar ya Rizik ya. Datuk kau itu nggak ada yang orang perang. Datuk kau itu cuman tukang ngarang. Tukang ngarang tidak sama dengan orang perang. Ngarang karomah sendiri karena nggak punya karomah. Gimana mau punya karomah? Gimana mau disebut wali? Baca Al-Fatihah aja belepotan. Baca kitab kuning aja sungsang. Tabat tiada aja nggak becus. Al-Quran nggak becus bacanya. Nggak sinkron. Omongan dengan perbuatan. Cakap tak serupa buat. Pembual. Kalau kalian track recordnya cuman koar-koar. Pakai corong. Marah-marah sama mikrofon. Kemudian apalagi? Nenteng kota mie instan buat nyari sumbangan. Nah itu kalian dapat dilihat dari kelakuan kalian. Kena sedikit aja histeris. Persis kayak ibu-ibu rempong. Coba lu pakai imamah warna hijau, kemudian lu teriak Allahu Akbar. Lu nyari gue. Bawa AK, bawa basoka, nyari gue. Biar gue ladenin. Dan anak buah kau pun yang di Aceh, kibin-kibin di Aceh, gue udah ngukur semua. Cuman bacot. Udah. Stop. Jangan teriak-teriak perang. Di tempat damai lu teriak-teriak perang. No, ke Papua sana. No, ke Palestina sana. Di tempat aman semua juga berani. Yang selama ini kita lihat berperang, Polri sama TNI. Nggak ada muhibbin kalian. Apalagi mukibin. Aduh. Sama hujan aja histeris. Sama becek aja dikit nggak mau. Sok-sokan orang perang. Tapi katanya dia pernah perang di Poso sama Ambon. Mana ada dia? Kalau ada udah ada moncongnya di kamera sambil nenteng AK. Bual itu, hoax, dongeng itu. Biar kalian tahu. Itu mau diabadikan cerita itu untuk anak cucunya. Datuk kami orang perang, datuk kami orang lapangan. Itu aja kalian nggak paham. Coba. Kalau orang perang nggak teriak-teriak kayak gitu. Siapkan pasukanmu, berapa orang anggotamu, itu bukan orang perang. Nggak ada orang perang nanya kayak gitu. Orang perang itu intelijen dikirim untuk memata-matai musuh. Jijik. Dongeng cuma depan kibin beraninya. Nih, sini, depan muka TJ ngomong kayak gitu. Aldo, wakili Rizik, wakili. Ngomong soal perang depan muka TJ. Hilang sendal aja sampai heboh sekampung. Ngaku-ngaku orang perang. No, muka gue. Lu datang, lu ngomong perang. Berani nggak? Kan cuma perang medsos. Gua pun berani kalau cuma depan medsos. Coba mana ada? Coba sejarah datuk kalian yang berperang. Siapa namanya? Alias Sakran. Jangankan perang. Dia sendiri pun jalannya sempoyongan karena orang gila. Orang mabuk. Coba. Nanti pas ketemu ada apa? Kan lu katanya mau perangi gue. Nggak ada bilang. Mana ada sejarah datuk kalian itu di Indonesia itu perang sampai jadi pahlawan gitu. Namanya diabadikan.
Model-model Utsman bin Yahya, itu menir. Takut dia mati, takut dia lapar, takut dia segalanya. Kalau masih takut lapar, nggak usah teriak-teriak perang. Apalagi di Indonesia yang damai. Udah, nikmati aja hasil ngemis. Kibin mana Kibin? Ada 100 juta pasukan kami siap tempur. Kalau mau Kibin, orang pribumi, gua nggak ragu. Mereka pemberani, bukan seperti kalian. Coba kalian. Yang ada ban Vespa di atas kepala, yang ada ban Fuso di atas kepala gitu. Sibuk ngurusin ban Fuso. Mana mungkin berani perang? Mana? Rizik pernah perang di mana? Di Kosovo, Yugoslavia. Di mana? Di Bosnia, Palestina. Di mana? Di mana? Suriah? Di mana? Irak? Provokator mana ada yang berani? Lucu kalian. Provokator itu ngumpet di ketiak istrinya, kemudian koar-koar, pingin perang, pingin begini, pingin begitu. Action, banyak sekali action depan kamera, naik kuda. Kalau sempat dia perang gitu, bawa kuda perang, aduh, gua nggak bisa ngebayangin Rizik naik kuda aja, gua yang capek. Jangan gitu, Jik. Ya, kita ini udah pada kenal lu. Lu itu siapa? Lu itu siapa? Teriak-teriak perang sana sini, giliran udah damai, kita yang ngirim proposal, kita yang damaikan gitu. Sesekali tanya sama Kibin, misalnya TJ tinggal di Aceh, tanya sama Kibin di Aceh yang kenal TJ. Gitu. TJ itu siapa sih? Gitu. Kok lantang sekali, nggak takut kualat, nggak takut juga perang gitu. Tanya sama Kibin. Tapi jarang ada yang jujur ya Kibin ya. Udah nggak usah teriak-teriak. Kalem aja, kalem. Ya, kayak lembu. Perang di sini, perang di sana. Di mana nonton tutorial perang? Di YouTube. Nggak ada dibahas di YouTube. Kalaupun ada, itu nggak dibahas semuanya. Mana sejarah Rizik sebagai panglima perang, sebagai orang yang mengendarai kuda putih. Di mana perangnya? Dalam mimpi. Bilang dong. Itu sama aja seperti datuk kalian. Datuk kalian yang perang berdarah-darah, syahid, jadi pahlawan siapa? Jangan ngaku sendiri. Kalau ngaku sendiri banyak yang diakui orang. Misalnya ketika mengusir Belanda, datuk kalian siapa namanya? Yang diabadikan namanya oleh mereka, yang membuat mereka ketar-ketir. Udah pulang aja ke Tarim. Kalau mau perang, gabung sama Houthi sana. Kalau pingin kali perang. Kalau orang Yaman, gue yakin pemberani. Di kota-kota mereka nenteng AK-47. Kalau pingin nenteng AK, pulang ke sana. Surga, masa surga ada perangnya? Kata mereka kan Tarim itu surga gitu. Bahar pura-pura nggak kenal Bang TJ, sumpah ngakak. Ya memang begitu. Kalau belum ketemu lawan ya iya, koar-koar. Udah ketemu lawan diem. Kibin semua diem. Kibin di Aceh diem. Gua lewat depan moncong mereka diem, pura-pura nggak kenal. Gua kasih tahu ke kalian. Padahal gua nggak ada organisasi, nggak ada perkumpulan, nggak bawa pengawal, nggak bawa teman-teman gua. Mereka sibuk sendiri, pengawalan ketat. Ya kan? Dalam mobil lagi. Walaupun kobong pada saat pengawalan ASN-nya, pengawalnya, apa itu namanya, tentaranya yang di samping Bahar, yang awal Bahar, salah posisi. Gitu. Kalau gitu posisi Kibin, gua kasih tahu kalian. Kalau gitu posisi pengamanan pada saat si Bahar turun dari mobil, cuman orang nggak butuh si Bahar, ngapain orang nyulik dia, bukan orang penting gitu. Kiai Imad tinggal di Gresik. Gresik itu di Banten. Pondok pesantrennya jelas. Mereka sangat marah dengan Kiai Imad karena membatalkan nasab mereka. Cuman koar-koar. Reaksi dari komplotan si Rizik, koar-koar. Nakut-nakutin dengan garomah. Cuman itu, orang sekarang udah pada tahu. Gua udah kasih tahu, nggak ada garomah mereka itu. Cuman ngarang. Ngarang-ngarang. Biar datuk mereka terkesan hebat, luar biasa, punya prestasi. Seorang yang alim, seorang yang solih. Nggak perlu begitu, biasa aja.
Terus saking alimnya datuk mereka, saking punya karamahnya datuk mereka, sampai di alam kubur ketika ditanya, "Man rabbuka?" Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, siapa nabimu? Habib Durrahman bin Salim. Habib Abu Bakar bin Salim. Siapa lagi? Kita diajarkan oleh datuk kita, oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru ngaji kita. Nah, persiapkan dirimu supaya nanti ketika kau mati, ketika kau pindah ke alam barzah, kau bisa menjawab soalan-soalan dari malaikat. Di antaranya pertanyaannya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, siapa kitab sucimu, apa nama kitab sucimu. Kan gitu. Nggak ada nyebut-nyebut Habib di sana. Diikuti protokol kesehatan, protokol alam barzah itu diikuti. Jangan buat-buat cerita sendiri, jangan ngarang-ngarang sendiri. Nah, ya, iya, apa ini? Ceritanya bang, yang katanya FPI membantu tsunami Aceh ada, cuman mereka yang gembar-gembor, cuman kami, cuman FPI, yang lain mana? Masyarakat Aceh, TNI, Polri, GAM juga waktu tsunami Aceh. Kemudian tentara-tentara dari Amerika, dari Australia. Yang pertama masuk menembus tsunami kan orang tentara Amerika, US Navy, sama pesawat Susi Air. Sebelumnya itu mana ada orang-orang mereka gitu. Apa ini nonem? Saidina Rijik itu sahabat akrab Tengkulah, makanya ente nggak usah ngaku-ngaku keluarga Tengkulah, pret. Keluarga Tengkulak dia, bukan Tengkulah. Tengkulak. Ya kan? Iya. Orang kenal dia kapan di Aceh? Setelah tsunami. Sebelum tsunami siapa yang kenal dia? Nggak ada. Sebelum tsunami dia masih kere. Masih buluk. Gitu. Itu Nabi kok lulusan sekolah Kristen. Lucu. Tengkulah dan Saidina Rijik berjuang bersama-sama di lapangan. Iya, kalau Tengkulah itu berperang di medan tempur. Kalau Rijik nyari sumbangan atau jualan minyak nyong-nyong. Beda lah. Kalau Rijik berjuang demi perut. Kalau Tengkulah berjuang demi rakyat. Demi bangsa, demi agamanya. Bukan demi perut. Dan Tengkulah itu nggak cebol. Nggak buncit perutnya. Karena memang orang perang. Tegap badannya gitu. Nggak koar-koar sana sini begini gitu. Beda dengan Rijik, jangan kau samakan, Kibin. Beda. Nasab Iqbal ini bapaknya Batak Hasibuan, ibunya Aceh. Kamu lebih tahu dari saya tentang nasab saya. Nanti orang Hasibuan marah sama ente. Gitu. Rijik itu marganya itu Lubis. Jadi ada suatu cerita, dia datang ke tanah Mandailing gitu. Jadi potong sapi di situ. Kalau di sana bisa, misalnya ada orang dekat banget, teman atau apa, potong sapi, kasih marga gitu. Jadi Rijik marganya, bukan Lubis, marganya apa Rijik? Bung Lubis masuk dong. Ya Lubis. Istrinya entah apa, pokoknya dua sama bininya yang udah mati itu seorang gitu dikasih marga itu. Karena kecintaan orang sekitar tempat tinggal Bung Lubis itu. Itu Rijik. Sekali kalian ngomong, sekali bongkar rahasia kalian kan. Jadi kalau Rijik cucunya Lutung gua nggak tahu. Dia ngaku-ngaku cucunya Lutung katanya. Kemudian menantunya ngaku sebagai cucu Jidah Salome. Kemudian cucu Sentot Ali Basah katanya. Nah, kalau gua nggak tahu itu. Ya, kalau Bahar bang, kalau Bahar nggak jelas. Darah timur aja, Indonesia Timur, Indonesia bagian timur itu ada 6 di dalam tubuhnya. Entah 6 bapaknya, entah gimana, gua nggak tahu. Kok bisa ada darah Nusantara sampai 6 suku ada dalam tubuhnya. Mungkin di suatu malam maknya keluyuran, ditariklah sama mereka yang berbeda darah dalam tubuhnya. Mungkin begitu. Aneh kalian memang. Aduh, ada darah apa? Buton, ada darah apalah. Ya kan?
Nah, dulu gua lihat nggak ada mukanya Rizik pas berangkat semua ke Ambon itu, ke Poso, naik perahu gitu kan. Nah, coba tanya-tanya sama mantan mujahidin yang dari Aceh, mungkin yang khususnya yang dari Birun gitu, yang mau berangkat ke Ambon waktu itu. Nah, TJ sebagai apa di situ? Sebagai apa? Tanya TJ sebagai apa gitu. Nah, walaupun waktu itu gua masih kibin gitu ya, masih suka begitu. Kalau sekarang nggak suka lagi. Nah, tanya sama mereka. Nah, tanya TJ ngajarin apa aja ke mereka gitu. Itu lokasi latihannya dekat dengan STM kimia. Di apa namanya itu, Bukit Teguh. Di Birun, arah menuju ke Birun itu. Waktu itu banyak sekali anak-anak STM, tukang tawuran, orang-orang yang di kampung yang suka perang gitu. Tanya sama mereka. Siapa ngajarin? Ada memang, ada guru dari Jawa sana, dari Jakarta sana ada. Kan cuma cerita kan? Cuman bualan gitu. Gua juga bisa. Makanya ditanya, TJ ini siapa gitu. Dulu kerjaannya apa gitu. Nah, dulu pasukan putih, pasukan jubah putih namanya di Aceh. Ya. Bukan pasukan keputihan waktu itu, pasukan jubah putih. Jadi kibin juga ya, gua pernah jadi kibin, cuman kibin ilegal. Gua nggak mau didaftarin, dibaiat, nggak mau gua nggak mau terikat dengan orang, gitu. Tanya itu. TJ punya formulir pendaftaran perang atas komando Pak Rizik? Nggak ada saya, karena kalau ikut komando Pak Rizik nggak perang-perang. Tunggu antrian, sambil nunggu antrian nyari sumbangan dulu, nggak mau gua. Makanya gua mundur kayak Bang Muhammad Ridho di sini. Kami bukan orang sakit hati, kalian yang orang sakit hati. Setiap pemilu kalah lagi. Itu barisan sakit hati. Kalau TJ, apa yang dicita-citakannya insya Allah dikabulkan. Karena saya nggak minta ke kuburan, nggak minta ke Habib. Saya mintanya ke Allah, bukan ke Umar Muhdor. Begitu. Saya nggak pernah sakit hati, nggak pernah kecewa dengan apa yang sudah Allah tetapkan atas diri saya. Saya pingin punya istri orang luar, dikabulkan sama Allah. Saya pingin punya istri orang Jawa Barat gitu, orang Sunda, dikabulkan sama Allah. Saya ingin jalan-jalan ke luar negeri, tapi tidak menggunakan biaya sendiri. Gua ke luar negeri, dikirimin duit sama istri. Yang penting terkabulkan apa yang gua inginkan gitu. Karena gua nggak pernah minta Pajero ya Allah, fulus ya Allah, nggak pernah. Gua selalu minta sama Allah diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rizki. Gua minta gitu. Gua nggak pernah minta rumah mewah, mobil mewah, jadi orang kaya, konglomerat. Nggak pernah. Makanya banyak Habib yang pamer-pamer harta sekali. Kita udah tahu sumbernya dari mana. Kalau rantai emas dari langit nggak mungkin. Orang perang. Ada orang perang yang perutnya buncit-buncit. Kecuali di Rusia ada. Kalau di Indonesia nggak ada. Orang perang nggak ada cerita buncit-buncit. Setelah perang ya buncit. Ini cerita perang, tantang orang perang, tantang pakai basoka, tantang pakai AK. Belum pernah aku tengok kibin megang basoka. Yang kulihat kibin itu yang di tangannya kotak mie instan, berbenderakan Palestina, sama roti. Itu roti di tempat kenduri itu bukan harta rampasan perang, bukan. Memang mereka bersedekah makanan gitu. Kalau di Aceh di tangan kibin es teh dingin pakai plastik, sumpeh-tumpeh ke bajunya, seragamnya putih jadi coklat gitu, gara-gara kena lelehan coklat gitu.